alladzina ukhriju sang pira-pira amane alladzina ukhriju. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bi ghairi haqqin, ada nih larasnya, bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak, kelawan tanpa bener, fil ikhraji ing dalem den usir, koma tengeriku kasih koma, ma ukhriju ora den toake, ma ukhriju ora den toake, ora den usir sapa alladzina, sapa alladzina, ora den usir sapa alladzina, ora den usir ya Allah ya Rabbi ya Karim illa ayyakulu angin sebab oleh ngomong sapa alladzina, angin sebab oleh ngomong sapa alladzina ai bi qaulihim, tegese kelawan sebab omongane alladzina yuqataluna niku alladzina ukhriju niku mawon eco, alladzina ukhriju mereka mengucapkan Rabbunallahu ing pengucap Rabbunallah, Rabbuna utai pangeran kita sonep wancet ae Rabbuna utai pangeran, Rabbuna utai pangeran ingsun iku Allahu Gusti Allah wahdahu hale dhewe Allah. Wa hadzal qaulu tawikila ucapan Rabbunallah iku hakun, pengucap kang hak, pengucap kang bener. Lah sedangkan fal ikhraju mongko utawi penggawe ngusir bihi kelawan sebab qaul Rabbunallah, bihi sebab qaul Rabbunallah iku ikhrajun aran ngusir bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak, kelawan tanpa benar. Kalau pengucapan bahwa Rabbunallah Tuhan kita adalah Allah itu merupakan kaul yang hak, maka pengusiran karena mengucapkan hal tersebut itu merupakan pengusiran yang tidak benar. Walau la daf'ullahi nasa ba'duhum bi ba'din lahuddimat sawami' ila akhiril ayah. Walau la daf'ullahi, namun ora ono utawi oleh nolak Allah, namun ora ono utawi oleh nolak Allah annasa ing menungso ba'dhum tegese sebagian nas, badalun utawi ba'dhum iku dadi badal badalu ba'din utawi ba'dhum iku dadi badal ba'd minan nasi saking lafat minan nasi atau minan nasa saking lafat minan nas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bi ba'din kelawan sebagian kang weneh, bi ba'din kelawan sebagian kang weneh lahuddimat mongko den rubuhake bitasdid kelawan den waca tasdid ditaksiri kron araf faedah taksir benar-benar akan dihancurkan. Wa bitahwifi lan kelawan den waca enteng lahudimat biasa ngoten lahudimat maknane sami bakal den yaktine den rubuhake apa sawami upira-pira langgar, apa sawami upira-pira langgar lirruh bani kedhe pira-pira pendeta wa bi'un lan pira-pira gereja aikana isu tegese pira-pira gereja den nasara kedhe pira-pira Nasrani wa salawatun lan pira-pira gerejane wong Yahudi aikana isu tegese pira-pira gereja Yahudi kedhe wong Yahudi bil ibroniyati kelawan bahasa Ibrani, kan bahasa atau kan lugat Ibrani lan pira-pira masjid lil muslimina kedue para muslimin yudhkaru fiha ismullahi katsira yudhkaru kang den tutur fiha mawade fiha ing dalem mawade ayil mawadi utekes ing dalem ayil mawadi utekes ing dalem pira-pira panggonan al-madzkurati kang wis den tutur apa mawadi, apa sing den tutur apa ismullahi asmane Gusti Allah
kasiron kelawan akeh watang kotiun lan dadi kapekot apa al ibadatu pira-pira ibadah bi kharabiha kelan sebab rusake ibadat kelan sebab rusake ibadat wala yang surannallahu may yang suruh innallaha laqawiyyun aziz wala yang surannallahu wala yang suranna lan yektine bakal nulungi teman nun taukid sagilah lan yektine bakal nulungi teman sapa Allah Gusti Allah nulungi man ing wong yan suruh kang nulungi sapa man ing Allah ayang suruh tegese nulungi sapa man dinahu ing agamane Allah innallaha sa'tanane Gusti Allah iku laqawiyan yaktine wong kang laqawiyan yaktine zat kang kuat ala khalqi ing atase makhluke Allah azizun tur kang kumaluhur maniun tegese kang banget kuate fi sultani ing dalam kerajaane Allah wa qudrati lan tegese kekuatane Allah ya Allah ya Rabbi ya Karim pun sak menten mawon mangke lek kirang ditambahi pun ini sekarang kita masih melanjutkan yang kemarin ini ada cerita yang sangat besar di balik ayat ini tengriki dingendikaaken walau wala dafullahi tengriki dingendikaaken surat Al-Hajj ayat 40 alladzina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah walau la dafullahi nasa ba'dhum bi ba'dil huddimat sawami wa biya wa salawatu wa masajid yudkaru fiha ismullahi katsira wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz Al-Hajj ayat 40. Ngeriki kita muratirin ayatnya alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Mereka adalah orang-orang yang diusir. Mereka adalah orang-orang yang diusir. Alladzina ukhriju min diyarihim dari rumah-rumah mereka. Mereka adalah orang-orang yang diusir dari rumah-rumah mereka tanpa benar, tanpa kebenaran. Illa ayyaqulu rabbunallah. Pengusiran tersebut tidak terjadi kecuali karena ucapan mereka berupa Tuhan kami adalah Allah. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsira. Dan andaikan tidak ada penolakannya Allah Ta'ala terhadap para manusia, yakni sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya akan dihancurkan sawami tempat ibadahnya orang-orang, tempat ibadahnya pendeta, wabiya'un gerejanya orang-orang Nasrani, wasalawatun dan gerejanya orang-orang Yahudi, wa masajidu dan masjidnya para muslimin, yudhkaru fiha ismullahi katsira yang telah disebutkan, yang Allah Ta'ala disebutkan di dalamnya secara banyak. Wala yang surannallahu may yang suruh dan sungguh Allah Ta'ala benar-benar akan menolong terhadap orang-orang yang menolongnya, yakni menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuat dan zat yang maha tinggi, zat yang maha luhur. Pun secara garis globalnya ngoten. Sakmangke kita masuk ke tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Sangeriki disebutkan, kita langsungkan mawon, kamu kudu paham dhisik cah. Murate ayat iki kamu kudu paham dhisik. Sangeriki dingendikaaken tang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin fil ikhraj. Mereka adalah orang-orang yang diusir dari rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka dengan tanpa adanya sebuah kebenaran. Ay fil ikhraj, yakni diusirnya. Mereka itu diusir tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Orang-orang mukminin ini loh maksudnya. Para mukminin ini merupakan orang-orang yang terusir daripada rumah-rumah mereka, kota-kota mereka, kampung-kampung mereka dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Fil ikhraj, di dalam pengusiran mereka.
Lalu apa loh alasan pengusiran para muslimin ini? Alasan orang-orang kafir mengusir terhadap para muslimin, alasannya tidak lain tidak bukan ma ukhriju illa ayyaqulu ayyuhim rabbunallah wahdahu. Mereka tidaklah diusir, mereka itu tidaklah diusir kecuali karena mereka itu mengucapkan rabbunallah. Tuhanku, Tuhan kami adalah Allah. Jadi alasan diusirnya para muslimin dari rumah-rumah mereka adalah nopo? Karena mereka mengucapkan bahwa Tuhan kita semua adalah Allah yang Maha Esa ay wahdahu. Jadi justru pengusiran itu dilakukan atas sebuah ucapan yang hak, atas sebuah ucapan yang benar. Melalui tengeri dilanjutkan daunnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau dawuh wa hadzal qaulu haqqun. Ucapannya para muslimin yang berupa Rabbunallah, Tuhan kita semua adalah Allah, itu merupakan sebuah ucapan yang benar. Sehingga fal ikhraju bihi ikhrajun bighairi haqqin. Maka tindakan pengusiran gara-gara para muslimin mengucapkan sebuah ucapan yang benar berupa Rabbunallah, Tuhan kita semua adalah Allah, itu merupakan sebuah pengusiran yang tidak bisa dibenarkan. Paham ya? Jadi tidaklah para muslimin itu diusir karena tindakan dosa atau tindakan menakut-nakuti, tindakan teroris, tindakan mencuri, tindakan apapun itu yang buruk-buruk. Akan tetapi para muslimin itu diusir daripada rumah mereka, kampung mereka, karena mereka mengucapkan ucapan yang hak, karena mereka mengucapkan ucapan yang benar berupa ucapan Rabbunallah. Sehingga kalau mengusir atas ucapan yang hak berarti itu namanya sebuah pengusiran yang tidak dibenarkan. Pun dilanjutkan. Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat. Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum badalu ba'din minan nas. Andaikan Allah Ta'ala tidak menolak manusia, yakni sebagian dari mereka. Ba'dahum ini merupakan badal ba'd dari lafaz minan nas, dari lafaz an-nas. Bi ba'din, andaikan Allah Ta'ala tidak menolak manusia, yakni sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain, lahuddimat, niscaya akan dihancurkan. Bitasydid, dengan ditasydid, litaksiri. Ya, ini menurut satu qiraah dengan adanya tasydid menjadi lahuddimat. Ya, ditasydid. Yang mana faedah tasydidnya adalah taksir. Seperti koto'a sama koto'a. Kalau koto'a memutus, tapi kalau koto'a memutus-mutus menjadi banyak. Lahuddimat, kalau lahuddimat wabit takhfifi, menurut satu qiraah itu hanya sekedar ditakhfif, enggak perlu tasydid, lahuddimat niscaya dirobohkan. Tapi kalau lahuddimat benar-benar akan dirobohkan menjadi banyak. Menjadi banyak, reruntuhan benar-benar roboh. Niscaya akan dihancurkan, akan dirobohkan sawami'u, beberapa langgar lirruhban, beberapa langgar bagi para pendeta. Wabi'un, karena isulin nasara, dan juga gereja-gerejanya orang-orang Nasrani. Apa sih bahasanya? Ini adalah bahasa-bahasa untuk tempat peribadatan masing-masing. Wa sholawatun, karena isulil Yahud, dan juga sholawat artinya tempat gerejanya orang-orang Yahudi, yang mana sholawat itu merupakan artinya adalah gereja namun dengan bahasa Ibrani, dengan lughat Ibrani. Wa masajidu, juga akan dirobohkan masjid-masjid lil muslimin, bagi para muslimin, yudhkaru fiya ayil mawadi al madhkurah, yakni tempat-tempat yang di dalamnya disebutkan ismullah, namanya Allah, katsira, secara banyak. Wa tanqati wal ibadatu bi kharabiha, dan akan mati yang namanya sebuah ibadah, akan terputus yang namanya sebuah ibadah dengan rusaknya tempat-tempat tersebut. Wala yansurannallahu may yansuruh, dan Allah Ta'ala akan benar-benar akan menolong terhadap orang yang mau menolong terhadap Allah, ay yansuru dinahu,
yakni yang menolong terhadap agamanya. Innallaha laqawiyyun ay ala khalqihi azizun ay mani'un. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuat atas seluruh para makhluknya. Azizun ay mani'un fi sulqanihi wa qudratih, zat yang sangat kuat di dalam kerajaannya dan juga kekuasaannya. Pun ngriki ngoten secara garis globalnya ngoten sampean pahami dhisik maknane ayat niki ngoten. Sekarang kita lebih mendalami maksud daripada ayat ini bagaimana. Ngriki dilanjutkan surat Al-Hajj ayat 40 nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin ay fil ikhraj. Yakni mereka adalah orang-orang yang diusir dari rumah-rumah mereka tanpa adanya sebuah kebenaran. Sampean kudu paham, ini adalah hal yang lumrah terjadi di dunia ini. Banyak kali orang-orang yang diusir tanpa adanya salah. Orang-orang yang diusir dari rumah mereka, dari kota mereka, dari kampung mereka, diusir dengan tanpa adanya salah. Diusir secara tidak benar, diusir secara dengan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Aifil ikhraj. Jadi inilah yang terjadi di muka bumi ini. Seringkali orang yang tidak berdosa, seringkali orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, itu justru mereka yang mendapatkan tindakan perolok-olokan, diilokni, diusir, ya, ditindas, dan seterusnya. Malah dalam Syekh Muhammad Tali Asy'arawi di dalam tafsirnya beliau berkata, mereka semua para mukminin diusir daripada rumahnya itu bukan atas dasar mereka telah mencuri, bukan atas dasar mereka telah berzina, mereka telah bermabuk-mabukan, boten, bahkan tidak memiliki berdosa sesedikit pun. Mulanya ngerti beliau sampai dawuh, falau annahum ukhriju bihaqqin ka'an fa'alu syai'an yastati ikhrajahum min diyarihim ka'an khadishu al-haya'a au haddadu al-amna am ajramu au kharaju ala qawanini qabailihim lakan ikhrajum bil haqq. Andaikan mereka para mukminin itu diusir dengan alasan karena mereka telah melakukan tindakan pembegalan semisal, karena tindakan menakut-nakuti semisal, atau melanggar pengadatan kaumnya semisal, maka itu namanya sebuah tindakan pengusiran yang mungkin bisa dibenarkan. Oh, diusir gara-gara ngisin-ngisini kampungnya. Oh, diusir karena sering bikin onar di rumahnya, di daerahnya. Itu mungkin pengusiran yang dibenarkan. Namun ternyata kejadian yang terjadi apa? Illa ayyakulu rabbunallah. Yang terjadi justru ngerti-ngerti wa ma ukhriju, mereka tidaklah dikeluarkan illa ayyakulu biqaulihim rabbunallah wahdahu. Mereka tidaklah diusir karena kecuali ucapan mereka berupa ucapan Tuhan kami adalah Allah. Ya, wa hadzal qaulu haqqun. Ini merupakan sebuah ucapan yang benar. Ana wong iman ngomong rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kok malah diusir mereka adalah, maka ini adalah ucapan yang benar. Sehingga fal ikhraju bi ikhrajum bi haqqin. Kalau ada orang diusir karena dia mengucapkan sebuah kebenaran, maka pengusiran tersebut merupakan pengusiran yang jelas tidak benar. Mulana teng mriki ditauhaken ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dingendikaken. Iki merupakan ya yang sering kejadian di kehidupan ini. Dawuhnya Syekh Muhammad Asy'arawi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, innamal waqi' annahum ma fa'alu syai'an wa laysa lahum dabun illa ayyakulu rabbunallah. Dawuhnya Syekh Muhammad Asy'arawi, yang terjadi sesungguhnya mereka tidak pernah melakukan sesuatu apapun yang sifatnya dianggap itu sebuah dosa. Dan mereka tidaklah pernah melakukan sebuah tindakan dosa kecuali ucapan mereka berupa Rabbunallah, Tuhan kita semua adalah Allah. Artinya ya napa? Hadhil maqula i'tabar
qaum dzamban wa jarimatan tastahiqu ayyukhrijuhum biha min diyarihim. Justru sebuah ucapan Rabbunallah, ucapan Tuhan kami adalah Allah, itu merupakan ucapan yang dosa, dianggap ucapan yang ya Allah sebuah tindakan pelang yang menurut sebuah kaum itu berhak untuk diusir atas ucapan tersebut. Lek bahasane beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, melakno ini sama seperti halnya yang terjadi pada ceritanya Nabi Lut. Ya senada bahasane ngaten iki. Senada dengan terjadi pada zamannya Nabi Lut. Yang mana pada zamannya Nabi Lut itu sampai oleh kaumnya, seraya kaumnya berkata, kaumnya berkata, akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Itu usir Lut dan seluruh keluarganya itu, karena mereka adalah golongan manusia-manusia yang suci. Nah, karena manusia mereka Lut dan juga para keluarganya itu golongan manusia-manusia suci. Nah, ini kan merupakan sebuah tindakan yang aneh tanda kutipnya. Mulane bahasane beliau idzan akhrijuhum la li annahum ahla najasatin wa ma'siyatin imma li annahum unasu yatatahharun. Usirlah Lut dan seluruh keluarganya bukan karena mereka itu merupakan keluarga yang najis, keluarga yang ahli maksiat, akan tetapi usirlah mereka karena memang mereka itu merupakan manusia-manusia yang suci. Yes. Dan ini sering kan terjadi di kehidupan kita, di mana banyak justru orang-orang yang tersibukkan dengan dirinya, tidak pernah melakukan dosa, justru diusir gara-gara dia tersibukkan dengan dirinya sendiri dan mensibukkan diri untuk membersihkan dirinya. Itu malah dianggap sebuah dosa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka hal yang lebih parah daripada ini, kalau kalian tahu bahwa yang diusir adalah justru orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak berdosa. Justru mereka diusir atas tindakan suci mereka. Mereka diusir atas ucapan hak, ucapan benar mereka. Ini tanda kutipnya yang perlu digarisbawahi adalah ini bukan hanya sekedar kesalahan. Paham aja. Uang iku lek ngelakoni kesalahan tok, mungkin kesalahan sudah bisa dibenarkan dalam jangka waktu. Akan tetapi yang lebih parah daripada itu adalah seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, laqad qallaba haula al-mawazin wa khalafu at-tabi'ah as-sawiyah bihadhil ahkam al-fasidah allati tadullu ala fasadit tiba'. Yang lebih parah adalah bukan hanya sekedar pengusiran. Wong ku balik gur sekedar ngusir kono. Mek diusir ngono tok, itu tidak masalah. Maksudnya itu tetap sebuah kesalahan. Namun kesalahannya itu cuma satu. Namun kalau yang terjadi adalah sebuah pengusiran, yang mana pengusiran tersebut itu berdasarkan sebuah hal, yang mana orang-orang yang diusir itu karena menetapi sebuah kesucian, menetapi atas sebuah kebenaran, maka ini tindakan kesalahannya dua. Yaitu yang pertama, mereka itu telah mampu memframing sebuah kebenaran seolah-olah itu menjadi kesalahan. Dan yang kedua, mereka melakukan yang namanya sebuah pengusiran. Bambora atau jaham Jadi ingin loh awak de membahas apa yang sedang ramai terjadi pada zaman sekarang lah wis ya. Tak gambar gampangan ngomongin loh cah. Saiki ngene wis, awak dhewe selaku orang-orang pondokan, selaku santri, selaku kiai, selaku gus. Kalau ada orang menghina terhadap kita dengan penghinaan-penghinaan biasa, maka itu merupakan sebuah penghinaan yang mana kesalahannya cuma satu. Ono wong ngomong lek kapan, ya katakan alah kiai wopo. Gampangane ngomong ngono ya. Lek ono wong ngilokno kiai ngono tok, ngilokno gus, ngilokno santri. Alah kiai wopo, mek ngono tok.
itu kesalahannya satu, cuma dalam segi penghinaannya saja. Ini dianggap salah loh ya. Sekali lagi saya tidak membenarkan, ini juga dianggap salah. Namun sebuah penghinaan ini akan menjadi parah dan dianggap menjadi dua kesalahannya tatkala dia menghina kiai, menghina seorang santri, menghina seorang gus, menghina pesantren, dan mulai membalikkan sebuah fakta yang terjadi. Kita contohkan, bahasa yang ngaten nggih. Kita contohkan, mereka bukan hanya sekedar menghina kiai, pesantren, kemudian gus dan juga santri, tapi mulai membolak-balikkan fakta seperti yang terjadi di hari-hari ini, akhir-akhir ini. Mereka menganggap yang namanya khidmahnya seorang santri kepada guru-gurunya itu dianggap sebagai feodal atau tindakan perbudakan. Maka ini merupakan sebuah kesalahannya dua. Yang pertama menghina, yang kedua mengframing sebuah perkara yang hak dianggap seperti halnya yang sebuah perkara yang salah. Dan dianggap sebuah perkara yang salah dianggap sebuah perkara yang benar. Paham ora? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wes, maka sama Pak. Ya Allah, akhir-akhir ini kita dunia pesantren kita lagi diserang habis-habisan sama orang-orang luar sana. Ya Allah, aslinya ngono ya. Harusnya kita itu marah. Kita dihina habis-habisan seperti itu. Wes pokoknya ngoten lah. Kalau gak kepingin dawa-dawa. Intinya itu tadi loh ya. Kalau sebuah penghinaan, kalau sebuah pengusiran itu terjadi atas sekedar pengusiran, penghinaan, maka itu kesalahannya cuma satu. Tapi kalau sebuah penghinaan, pengusiran itu terjadi bukan hanya berhenti di titik itu, tapi ada framing-framing. Nah, bahwa ada framing-framing. Sebuah kebenaran dianggap sebuah kesalahan, maka itulah yang dianggap titik poinnya lebih parah. Kalau bahasanya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, laqad qallaba haula al-mawazin. Mereka itu telah memframing sebuah hal yang benar seolah-olah itu adalah hal yang salah. Dan mereka membuat sebuah timbangan-timbangan atau neraca-neraca menjadi terbalik. Wa ayu fasadin ba'da anqalabu al-ma'ayir fakarihu ma yajib ayyuhib wa ahabbu ma yajib ayyukrah. Ngeri akan mereka membalikkan yang namanya sebuah mawazin atau timbangan kehidupan yang semestinya perkara itu harusnya dicintai, mereka buat menjadi dibenci. Yang semestinya sebuah hal itu harusnya dibenci, mereka buat menjadi untuk dicintai. Ini yang lebih bahaya. Paham ora ya? Jadi ono semisal ono santri, ono pesantren dilok ning ngono tok itu sudah ya mungkin hal yang biasa ngono ae, sebuah kesalahan. Tapi kalau sampai ada framing bahwa sebuah tindakan-tindakan yang benar yang ada di dalam pondok itu di framing, dibuat narasi-narasi yang buruk, maka ini namanya taklibul mizan atau sudah membalikkan sebuah kebenaran menjadi sebuah kesalahan. Ini kesalahannya dua. Ini bahaya untuk orang-orang yang awam, bahaya sekali. Lek gurmek dilok nih itu nggak bahaya bagi kalangan pesantren. Ya tetap berjalan. Tapi kalau sampai ada framing yang seperti itu, ini sangat bahaya bagi orang-orang awam yang belum tahu seluk-beluk pondok itu bagaimana, belum tahu kebaikannya pondok bagaimana, sudah diberitakan buruk. Itulah yang terjadi. Kiai dilok nih, jari nompo amplop, itu memperkaya terhadap kiai, masya Allah. Framingnya begitu kejam, framingnya begitu buruk. Memang mereka itu sangat sengaja. Tak baleni ini yang sering didakwakan kalian. Memang pembahasan sampai tutup ini karena memang agak relate ya dengan yang sedang kita bahas. Jadi dasar daripada pengusiran mereka terhadap para muslimin adalah nopo? Karena sebuah kebenaran yang dilakukan oleh para muslimin.
Yang lebih bahaya daripada ini adalah mereka mencoba membolak-balikkan fakta dan memframing sebuah kebenaran itu seperti halnya sebuah kesalahan. Saiki sing lagi rame, masya Allah, saiki kita harus speak up, Pak. Kita harus ngomong bahwa Trans 7, kamu ngerti ngupo guru Mbak beritanya? Atau kan ngadeg banget. Bahwa untuk hari ini terus-terusan kita diserang dari segala arah. Bahasa kasarane ngomong apa? Kemarin-kemarin yang diserang adalah para habaib dan seluruh dzurriyyahnya. Kemudian berpindah yang diserang adalah kalangan pesantren yang dituduh sebagai tempat feodal atau perbudakan. Kemudian kita diserang lagi, belum selesai penyerangan itu kita diserang lagi. Bahwa seorang kiai memperkaya diri dengan mencari amplop dari para santrinya. Dengan framing-framing yang buruk seperti itu. Maka sebenarnya semua hal ini sudah terjadi, tidak lain tidak bukan hanya sekedar untuk mereka hinakan kepada kita, akan tetapi memang sengaja mereka hancurkan pondasi pendidikan agama yang terakhir di negara ini. Tatkala sekolahan, bahkan universitas tidak mampu mengondisikan para murid-muridnya, di mana kita bisa lihat banyak sekali daripada murid-murid yang ada di sekolahan dengan begitu beraninya membangkang terhadap guru-gurunya. Dengan begitu beraninya bahkan wali murid melaporkan gurunya yang sengaja untuk mendidik anaknya dengan cara dipukul. Tatkala universitas menjadi tempat-tempat hal-hal yang sifatnya belum mampu 100% untuk mendidik para mahasiswanya, maka pesantren yang satu-satunya merupakan benteng terakhir untuk mendidik para murid-murid, para santri-santri untuk memiliki adab dan juga etika yang baik, dan bisa dikatakan pesantren agak berhasil atau bahkan benar-benar berhasil, itu juga dihancurkan oleh mereka dengan tuduhan itu merupakan sebuah tindakan feodal atau perbudakan. Maka kita dalam hal ini harus memberikan persikapan. Masya Allah, hakis piye cah. Wis awak dhewe intine ngoten niku lah. Kabeh itu cuma framing. Ini sama seperti yang dilakukan oleh orang pada zaman dahulu. Wis pokoknya ekspor hal yang seperti itu sering bahkan akan terjadi. Ya. Guys, dawa-dawa iki. Engko insyaallah tak sikapi maneh iki maneh diselesaikan maneh. Pokoknya intine ngene lho Pak. Aneh wong saiki kan ngono to Pak. Aneh wong saiki ngono. Ono wait bahasanya memenjarakan guru gara-gara guru yang ingin mendidik terhadap anaknya itu dianggap biasa. Kalau ada murid berani terhadap gurunya, bahkan sama sekali tidak memiliki penghormatan terhadap gurunya, itu juga dianggap biasa. Namun ketika ada pesantren yang mencoba untuk mendidik para santrinya agar memiliki akhlakul karimah, yang mana akhlakul karimah ini merupakan akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mereka tidak terima. Mereka ingin memanggang ini semua. Mereka ingin menghajar ini semua. Kemudian ngekei duit nang santri, ngekei duit nang kiai. Ngono ya dilokno pisan. Ngono ya dilokno pisan. Ngono dianggap kiai kok memperkaya terhadap dirinya dengan cara mengumpulkan amplop dari para santri. Masya Allah, mentolan napu aku nang cangkeme wong kuwi.
Wong kalau kita lihat, kita lihat memberikan uang terhadap orang lain atas dasar cinta. Satu, kita lihat betapa banyak orang di luaran sana, seorang suami memberikan banyak harta kepada istrinya. Itu kan hal yang wajar toh. Ngekei mobil, ngekei rumah, apapun itu bahkan. Itu hal yang wajar, itu hal yang legal. Kita lihat lagi bahkan nyuwun sewu, seorang laki-laki memberikan uang yang banyak terhadap pacarnya itu dianggap sebagai keroyalan. Oh, ini merupakan pacar yang royal. Dianggap hal yang biasa. Bahkan nyuwun sewu, seorang dianggap hal yang wajar. Namun kenapa kita para santri tatkala memberikan amplop kepada para kiai kita atas dasar cinta itu kok malah kita dibully? Salah apa kita dalam mencintai? Itu kalau atas dasar cinta. Satu. Yang nomor dua, kalau atas dasar semua itu mengajarkan. Delon Pak saiki, wong-wong nang jaba kono. Orang-orang di luaran sana mengajarkan ilmu atas dasar semisal privat. Kamu ngerti toh? Les privat kepada seorang guru privat. Itu tiap jamnya itu ada nopo? Hitungannya. Kamu lah ngerti toh? Privat, les privat itu tiap jamnya ada hitungannya. Guru privat minta bayaran. 1 jamnya ada bayarannya, minta bayaran. 1 jam 50.000, 1 jam 100.000. Ada penyebutan nominal. Itu guru les privat. Belum lagi, ya Allah, yang namanya universitas, delon, ya, itu mereka uang kuliah mereka dalam satu semester itu berapa puluh juta bahkan. Lalu kita kepada seorang kiai kita, dalam hal ini yang sedang dituduhkan kalau ikut sakit hati, Kiai Anwar Mansur, Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, beliau mengajarkan kepada santrinya berjam-jam, bahkan mulai dari jam 7 pagi sampai zuhur. Berjam-jam beliau tidak meminta sepeser pun uang kepada para santrinya. Kemudian santrinya ingin menghadiahkan, ya Allah cuma 50.000 loh Pak. Santri nyangoni kiai ini kan akeh-akeh lek. Golongan santri-santri sing uangnya pas-pasan loh Pak. Paling nyangoni mek 50.000, 100.000, 150, 200 sih loh mentok. Ngono kuwi di framinge jarine kiai memperkaya diri dari uang amplop. Jarine duwe alpat gara-gara ngumpulno amplop teko santri. Salah apa seorang kiai yang tidak pernah meminta upah daripada para santrinya, mengajarkan kepada para santrinya secara ikhlas? Apa salahnya kita para santri menghadiahkan sebagian kecil dari harta yang kita miliki untuk kepada kiai? Salahnya di mana? Ono wong nyawer LC, ono wong nyawer DJ, oleh ngerti nang video-video lho Pak, duit 50.000, duit 100.000, itu mereka diam saja, tidak dianggap masalah, tidak ada framing buruk, bahkan itu dianggap hal yang wajar. Tapi kenapa kok ketika ada kiai yang dengan ikhlasnya tanpa meminta sepeser pun bayaran dari seorang santri kok malah dilok nih? Salahnya di mana? Menjual agama dari mana? Kiai tidak pernah meminta uang kepada para santrinya. Iurane piro lho Pak nang pondok iku Pondok iurane saulan ku piro? 150.000 saulan nih. Bahkan kalau sampean tahu gajinya para ustadz di pondok itu 1 bulan itu cuma 300.000. Cukup pas sedino 10.000. Aku kan nang pelosok kan biyen yo tahu to Pak jadi guru. Saulan ya 250. Maka framing yang seperti itulah Masya Allah
sangat menyakiti hati kecil kita semua para santri. Setidaknya kalau tidak tahu jangan ngomong yang enggak-enggak. Ya Allah, iki mang bahas iku mang ya gara-gara hubungane alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Ini karena memang mereka framing, sekali lagi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, sebuah kebenaran ucapan yang mereka ucapkan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, itu di framing merupakan alasan untuk mereka diusir daripada rumah mereka. Yes, iki mang ya apa ceritane mang? Sejak ya, jadi awak dhewe kudu melok-melok membela dalam hal ini. Karena seperti yang Syekh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, beliau dawuh, manistughdiba falam yaghdab fa huwa himarun. Siapa yang dibuat marah tapi dia tidak marah, dia adalah himar. Keledai. Kalau dunia pesantren kita sudah diolok-olok seperti ini, kita semua harus speak up. Kita semua harus ngomong. Itu merupakan sebuah tindakan yang sangat keji. Enak ya yang jaluk koyok ngono, ya ngajar koyok ngono ikhlas. Hanya saja Allah Ta'ala memberikan berkah di dalam harta yang dimiliki oleh kiai, oleh seorang kiai karena keikhlasan mereka, sehingga harta yang sedikit seolah-olah langsung cukup untuk hal yang semuanya. Masya Allah, itu ceritanya kayak ngene mang Pak. Jadi kamu kudu melok-melok. Guys ya, manis tuh tiba, falam yaghdab fa huwa himar. Barang siapa yang dibuat marah tapi dia tidak marah, dia itu keledai, dia itu hewan. Guys, kalau kamu bisa semisal membela cukup dengan cara semisal memblokir, melaporkan akun-akunnya itu tadi kamu lakukan. Harus kamu lakukan. Karena ini sudah parah. Dan yang lebih parahnya lagi, nyuwun sewu, pihak Trans 7 tidak memiliki adab. Jaluk sepuro lewat surat ngonotok. Gawe surat dan itu diupload, sama sekali itu bukan sebuah permintaan maaf yang tanda kutipnya sudah memenuhi prosedur. Wong lek mari gawe salah, yo moro njaluk sepuro. Iku ora benar-benar tidak beradab sekali. Masya Allah, emosi aku Pak ini ya. Masya Allah. Dan yang lebih anehnya lagi, orang-orang awam mengatakan bahwa ini fakta. Masya Allah, orang-orang awam yang, ya itu tadi loh Pak. Sekali lagi, semua ucapan itu kalau tidak kita selidiki tentang kebenaran dan kesalahannya, maka seseorang itu akan terjerumus. Masya Allah, Imang tutup di bahas opo Imang gara-gara bahas framing. Masya Allah, aku jan emosi tenan aku urusan ini Imang. Emosi tenan. Apa gitu loh. Nggih, bahasan memang seperti itu ya. Bukan hanya, pokoknya semua yang punya akun sosial media minimal kalian harus melakukan pembelaan berupa memblokir dan melaporkan seluruh akunnya Trans 7. Itu satu. Kemudian yang memiliki kekuatan lebih, kalian harus bisa atau bahkan semisal ya demo. Atau lebih dari itu melakukan sebuah penuntutan melalui jalur hukum. Masalah memaafkan, kita memaafkan. Tapi masalah hukum, kita tetap memproses. Itu tindakan keji sekali. Salah yang dituduh itu Kiai Ikhlas loh Pak. Kiai Anwar Mansur loh Pak. Ya Anwar Mansur tidak tahu ngurusinnya ngono, tidak tahu belas. Kok isa-isa dituduh kok yang ini ya Allah. Lora ditenan aku. Sekali lagi dari kami sama sekali tidak pernah memaafkan tindakan yang seperti itu. Framing-framing keji yang seperti itu.
Bahkan kalau kita dianggap begini ya, kalau membahas masalah hukum menerima pemberian ya, Kanjeng Nabi ini udah sampai nate dawuh. Andaikan dihadiahkan kepadaku, la uhdiyat ilayya dhira'un au qira'un laqabiltu. Dawuhnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, andaikan aku diberi hadiah berupa kaki tangan, berupa kakinya atau napa iki jenenge tangannya kambing, yes, kaki bagian depannya kambing, niscaya aku akan menerima. Itu menunjukkan bahwa yang namanya pemberian hadiah boleh bagi seorang kiai, bagi seorang guru untuk menerima, dan itu tidak dianggap namanya menjual agama. Menjual agama ya gak koyok ngono iku. Selama ini orang-orang awam kita, orang-orang Indonesia, pemahamannya adalah pokoknya lek nguru agama iku ora oleh bayar blas. Kan ngono to, Pak? Lek ana kiai, ana guru, ana ustad, ana gus njaluk bayaran atas tindakan pengajaran mereka, berarti itu kiai nggak ikhlas. Ini yang harusnya diberikan pemahaman kepada orang-orang. Aneh kalau orang-orang luar sana untuk kursus musik, untuk kursus bahasa Inggris, mereka rela membayar berjuta-juta. Namun tatkala seorang guru TPQ menuntut untuk diberi bayaran 1 bulan cuma 10.000, 20.000, mereka langsung merasa keberatan. Delok nih nang desa-desa. Ana guru TPQ aja guru-guru sing ngajar dukur-dukur ini, guru TPQ nang desa. Njaluk bayaran mek 10.000, 20.000 selama 1 bulan, langsung kabotan. Langsung guru iku dicaci maki. Wong guru syariat kok njaluk bayaran. Tapi kenapa mereka kepada dosen, kepada guru musik, kepada guru bahasa Inggris atau kursus-kursus yang lainnya, mereka rela membayar berjuta-juta dalam sebulan? Ini yang perlu diberi pemahaman kepada mereka. Aneh, Pak. Yes. Yes ya. Jadi sekali lagi kita intinya adalah dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu kita harus memberikan pemahaman kepada orang awam. Tidak ada ceritanya sebuah hal yang benar jangan sampai di-framing salah, dan jangan sampai tindakan salah itu dibuat framing untuk menyalahkan semuanya. Pun ya. Kita lanjutkan. Ini jam 6, Pak. Dilanjut namanya. Ini tuwa asline. Ayatnya ketepaan tuwa. Fal ikhraju bi ikhrajun bi ghairi haqqin. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami wa biya wa salawatu wa masajid yudhkaru fi ismillahi katsira wa la yansurannallahu may yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Pun niki kelanjutannya benjing ya. Ini kelanjutannya benjing mawon niki pun jam 6. Launa wallahu a'lam bissawab.